warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mana memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman gelap menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Video ini saya buat guna melengkapi tugas perencanaan dan evaluasi kesehatan dengan dosen pengampuh Ibu Lisnawati SKM MKes. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Erika Fahra Aulia dengan NIM J1A1-20292 jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo angkatan 2020. Sepuluh penyakit tertinggi di Puskesmas Puwatu Kendari tahun 2021. Penyakit yang saya ambil adalah influenza atau yang biasa kita sebut dengan flu. Jumlah penderita pasien influenza di Puskesmas Puwatu per bulan Maret hingga September selalu masuk dalam 10 kategori penyakit tertinggi di Puskesmas Puwatu tersebut. Pengenalan penyakit influenza. Influenza atau biasa yang kita sebut dengan flu adalah infeksi virus yang menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Flu merupakan penyakit yang mudah menular ke orang lain terutama pada 3-4 hari pertama setelah penderita terinfeksi virus influenza. Gejala pada umumnya flu antara lain demam, pilek, hidung tersumbat, dan sakit kepala. Meskipun sama dengan gejala batuk pilek biasa, gejala flu terasa lebih parah dan seringkali menyerang tiba-tiba. Penyebab seseorang terkena flu biasanya disebabkan karena kurang tidur, perubahan cuaca, kurang minum, tangan yang tidak bersih ketika makan, kurang vitamin D, dan lain-lain. Berikut adalah dokumentasi yang saya ambil saat melakukan wawancara ke beberapa responden yang saya tuju. Identitas responden, lokasi responden yang saya mintai datanya, lokasinya masyarakat yang bermukim di sekitar Puwatu, Kota Kendari, dengan rentan usia 18 sampai dengan 40 tahun. Pekerjaan responden bekerja sebagai mahasiswa, ibu rumah tangga, dan pegawai negeri sipil. Jumlah responden yang berhasil saya ambil datanya adalah sebanyak 14 orang. Faktor penyebab influenza. Yang pertama, hubungan mencuci tangan dengan influenza. Dari data yang saya ambil melalui wawancara, 7 orang dari 14 responden selalu mencuci tangan sehabis melakukan aktivitas di luar rumah. 6 orang menjawab jarang dan 1 orang menjawab tidak pernah mencuci tangan sehabis melakukan aktivitas di luar rumah. Hubungan vitamin C dan D dengan influenza. Dari data yang saya ambil, 4 dari 14 responden selalu mengonsumsi vitamin C dan D untuk meningkatkan imun tubuh. 8 orang menjawab jarang dan 2 orang menjawab tidak pernah mengonsumsi. Selanjutnya, hubungan rokok dengan influenza. 8 responden merupakan perokok ataupun memiliki keluarga yang merokok, dan 6 responden lainnya bukan seorang perokok dan tidak memiliki perokok di rumahnya. Perlu diketahui, seorang perokok memiliki paru-paru yang kurang sehat, sehingga virus influenza atau virus pernafasan lainnya itu lebih mudah terjangkit kepada seorang perokok. Selanjutnya, hubungan olahraga dengan influenza. Dari 14 responden yang saya mintai datanya, tidak ada satupun responden yang rutin melakukan olahraga secara teratur. 11 orang menjawab jarang dan 3 orang lainnya tidak pernah melakukan olahraga secara teratur. Hubungan ventilasi atau jendela dengan influenza. 10 dari 14 responden memiliki sirkulasi udara yang baik di rumahnya, di mana mereka selalu membuka jendela di setiap pagi, dan 4 orang responden tidak memiliki sirkulasi yang baik di rumahnya. Selanjutnya, hubungan perubahan cuaca dengan influenza.
Perubahan cuaca merupakan faktor terbesar terjadinya influenza. Dengan 8 orang yang selalu terkena influenza pada saat perubahan musim, 4 orang kadang-kadang terkena influenza, 1 orang menjawab jarang dan 1 orang tidak pernah terkena influenza saat perubahan musim. Selanjutnya, pencegahan influenza itu sendiri. Yang pertama, melengkapi kebutuhan gizi harian. Asupan nutrisi seperti antioksidan yang didapatkan melalui vitamin C, buah, sayur, dan teh, dan mengonsumsi vitamin D dapat meningkatkan imunitas tubuh serta mengonsumsi air putih yang cukup setiap harinya. Yang kedua, memaksimalkan ventilasi dan jendela rumah. Selalu membuka jendela semua ruangan setiap pagi agar sirkulasi udara di rumah menjadi lancar. Yang ketiga, olahraga secara teratur dan selalu mencuci tangan sehabis dari luar. Melakukan olahraga dengan teratur setiap minggu atau berjalan minimal 30 menit sehari dan selalu mencuci tangan selepas beraktivitas di luar rumah. Dan yang keempat, mengenali gejala influenza. Memahami gejala influenza dan mengkonsultasikan ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Selanjutnya yaitu tahap evaluasi. Dari hasil wawancara beberapa responden dapat disimpulkan influenza terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, kebiasaan responden jarang mencuci tangan bahkan tidak mencuci tangan sehabis beraktivitas di luar rumah dapat menyebabkan virus influenza masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, mengkonsumsi vitamin C dan D dan jarang berolahraga. Mengkonsumsi vitamin C dan D serta olahraga yang teratur dapat meningkatkan imunitas tubuh sehingga seseorang tidak mudah terkena influenza. Vitamin C bisa didapatkan dengan mengkonsumsi buah-buahan seperti jambu biji, mangga, stroberi, dan lain-lain. Sedangkan vitamin D bisa didapatkan dengan mengkonsumsi buah kiwi, brokoli, jamur, sayur bayam, dan lain-lain. Yang ketiga, sirkulasi udara di rumah yang kurang baik. Sirkulasi udara yang baik di rumah dapat meminimalisir resiko terkenanya influenza. Dan yang terakhir atau yang keempat, saat perubahan cuaca memiliki kemungkinan besar responden terkena influenza. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.